bicara hakikat manusia ya, ini pembahasannya ya membahas diri kita sendiri, karena kita sebagai manusia, sebagai subjek, sebagai khalifah fil ard, dan efisien. Silahkan kepada kelompok 3 ya, kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 4 sekarang. 3 Pak. Kelompok 3 Pak. Kelompok 3, siapa saja kelompok 3 sekarang? Al-Ghifari. Al-Ghifari, terus Balia. Kita. Ya silahkan, sudah disiapkan segalanya. Pak, izin saya screen Pak. Izin saya screen. Apa? Ya mangga. Presentasi. Tentang apa ya? Ya udah ada ini. Al-Ghifari, Lia Hadayati, Novita. Iya. Ini ya. Ya silakan Bapak serahkan kepada kelompok 3 untuk memaparkan makalahnya tentang hakikat manusia. Mangga. Ya, dimulai aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Abdul Qadir selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam, pengantar filsafat pendidikan Islam, dan juga kepada teman-teman yang saya hormati. Terima kasih telah hadir di mata kuliah hari ini yang membahas kita pada tema malam ini, kita membahas terkait hakikat manusia. Adapun dari kelompok kami masing-masing terdiri dari saya Al-Ghifari, lalu ada Lia Hadayati, lalu ada Novita. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan terkait hakikat manusia itu. Masih itu. Ya. Masalah Iskandar. Adapun tujuan yang akan saya ambil itu yaitu mengetahui konsep al-nafs, al-bashar, dan Bani Adam. Lalu mengetahui proses, tujuan, dan fungsi manusia itu seperti apa sih. Nanti yang akan saya jelaskan juga. Boleh slide lanjut. Al-Ghifari, PPT sama makalahnya share ke grup ya. Oh iya. Saya share dulu apa gimana Pak? Ya boleh. Ya. Bentar Pak. Mbak Novita, minta tolong share dong ke grup terkait PPT sama makalahnya ya. Minta tolong. Ada nggak Mbak? Iya bentar. Tolong ya. Saya juga punya Mas. Saya punya Mas. Iya, PPT-nya juga ini agak nge-lag nih HP nih. HP-nya ini. Udah di-share belum? Sebelum kita lanjut. Iya, Mbak Lia tuh. Kali ya udah dikirim. Masalahnya ya. Lanjut aja kali ya teman-teman untuk pembahasan untuk mengenai konsep al-nafs ini. Suara saya jelas ya? Jelas Kak, jelas. Jelas. Ya takutnya kayak kemarin banget. nggak jelas, gitu kan? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikat manusia ini kita akan mengetahui konsep al-nafs. Ya, konsep al-nafs itu apa sih? Gitu kan ya. Yang berdasarkan fitrahnya manusia memang makhluk sosial dan membutuhkan pasangan dan diciptakan berpasang-pasangan. Jadi konsep al-nafs ini secara nggak langsung itu makhluk sosial, konsep al-nafs sosial ya.
mengacu pada status manusia dalam kaitan dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Lalu ada surat juga yang membahas terkait konsep al-nas ini dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya yang suatu Adam dan Allah menciptakan pasangannya dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Lalu ada juga terkait surat dalam konsep al-nas ini di dalam Al-Quran itu pada surat Al-Hujurat kan ya, pada ayat ke-13 yang artinya hai manusia, kami menciptakan seorang dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari dalil yang sudah saya sampaikan itu sudah jelas bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya membutuhkan manusia dan hal lain di luar dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu agar dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial dan masyarakat tentunya. Jadi konsep al-nas ini menjelaskan fitrahnya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Lalu selanjutnya ada konsep al-basyar. Mas Riko. Nah, konsep al-basyar ini yang artinya itu makhluk biologis, manusia sebagai makhluk biologis ya. Hasan Langgulung mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis manusia terdiri dari atas unsur materi, sehingga manusia bentuk fisik berupa tubuh kasar atau bisa disebut raganya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmaniah yang secara umum terikat kepada kaidah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup dan pada akhirnya mengalami kematian. Nah, di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa dalam surat Al-Mu'minun ya, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau bisa dibilang rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kurang bawah kayaknya, Mas. Itu enggak ke bawah. Segitu ya. Kepotong ya. Nah, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Jadi di dalam Al-Quran sendiri konsep al-basyar ini menjelaskan bahwa manusia itu makhluk biologis yang bisa berkembang biak, bertumbuh juga. Lalu ada selanjutnya juga ada konsep Bani Adam yang akan dijelaskan oleh Kak Vita sendiri. Dengan waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Mbak Novita. Ya, terima kasih Kak Aldi atas waktunya. Di sini saya akan menurut Al-Quran, manusia adalah keturunan Adam. Dan dalam konsep Bani Adam ini mengacu pada kehormatan nilai-nilai kemanusiaan, seperti saling tolong-menolong. Adapun dalam Quran surah Al-A'raf, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Jadi di sini khususnya untuk kaum Hawa setelah balik itu diwajibkan untuk menutup auratnya. Selanjutnya, ya di sini ada proses, tujuan dan fungsi manusia.
Proses terciptanya manusia menurut Al-Quran yaitu ada dua, yaitu kejadian manusia pertama dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia, bahwa ia akan sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia itu diberi akal, tubuh, dan jiwa. Lalu Allah meniupkan ruhnya kepada Nabi Adam. Para malaikat pun diminta untuk bersujud. Namun ada makhluk yang berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena ia merasa lebih baik dari manusia karena diciptakannya dari api. Mendengar itu, Allah mengutuk iblis dan manusia karena diciptakan mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu waktu Nabi Adam pun merasa kesepian, sehingga Allah menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam. Seterusnya itu Nabi Adam menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua untuk tinggal di surga. Namun Allah memberikan syarat kepada Nabi Adam agar tidak mendekati pohon khuldi. Setelah bertahun-tahun Nabi Adam mematuhi aturan itu, namun setan terus-menerus merayunya, dan pada akhirnya Nabi Adam pun mendekati pohon khuldi tersebut, sehingga Nabi Adam memetiknya dan memakannya bersama Hawa. Namun setelah memakannya, Nabi Adam dan Hawa pun menyesali, merasa bersalah, dan tiba-tiba aurat mereka terbuka. Dan pada akhirnya Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini ke tempat yang berbeda. Sehingga selama 40 tahun mereka saling mencari dan akhirnya bertemunya di padang Arafah, bukit yang penuh kasih sayang. Dan yang kedua, adanya kejadian keturunan dari manusia pertama, yaitu perkembangan dalam rahim. Perkembangan dalam rahim ini yaitu bertahap, yaitu dari air mani menjadi segumpal darah, dan darah itu menjadi secerat daging, lalu daging itu dijadikan tulang. Tulang itu dibalut dengan daging lagi, lalu terbentuklah manusia. Pada sudah waktunya rahim yang ada pada seorang ibu itu akan lahir, yaitu menjadi bayi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lia. Kesimpulan? Untuk tujuan dan fungsinya. Tujuan dan peran dan tujuan belum di slide. Belum kesimpulan ya? Iya, belum. Slide sebelumnya kok. Nah, tujuan dan fungsi. Baik, terima kasih kepada Algida Novita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tujuan terciptanya manusia. Sebelumnya masih pada semangat pagi ya semuanya? Semangat. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Mbak. Kedengeran nggak? Soalnya ini sinyalnya nggak kurang bersahabat ya, jadi putus-putus dan suka keluar Zoom. Halo? Iya, kedengeran, masih kedengeran. Aman, suaranya aman. Dan tujuan terciptanya manusia, yaitu yang menyebabkan manusia
ibadah, khilafah, dan amanah. Surat ibadah, Putus-putus. Suaranya putus-putus, Kak. iya keluar juga. Mau Aldi aja yang mau bikin apa gimana nih? Dilanjutkan oleh Aldi aja kali ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Untuk tujuan tercipta manusia itu ada 3 hal, yaitu menjadi al-ibadah, al-khilafah, dan al-amanah. Nah, ungkapan kata al-ibadah ini secara mustaqilnya dalam Al-Quran berulang sebanyak 275 kali. Namun demikian di sini saya akan memaparkan hanya beberapa ini aja ya, beberapa ayat aja. Yaitu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang akan bertakwa. Lalu kemudian ada dari surat Quran, surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, dari ayat Al-Baqarah ini merupakan ajakan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah SWT. Ayat-ayat sebelumnya menggambarkan beberapa kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang kafir yang menolak hidayah dan kelompok orang-orang munafik yang masih dalam keadaan ragu-ragu. Lalu pada ayat Al-Baqarah manusia diajak untuk memeluk agama tauhid, yaitu menghambakan diri pada Allah SWT. Tuhan satunya cukup serta mengikhlaskan daripadanya. Lalu pada ayat surat Al-Zariyat ini ayat 56 dijelaskan bahwa tujuan hakiki dari penciptaan jin dan manusia adalah dalam rangka berwidayah padanya. Pada ayat sebelumnya diungkapkan bagaimana pengingkaran orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Muhammad SAW, bahwa mereka menuding bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tukang sihir dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tujuan manusia itu sebagai al-khilafah. Lafaz al-khilafah dan makna dengan terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, surat Al-An'am ayat 165, surat Al-A'raf ayat 69 dan 74, lalu ada surat Yunus ayat 14 dan 73, lalu dan seterusnya. Yang pertama itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah pada nanti yang bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam surat Al-Baqarah ini informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah Adam dan keturunannya di muka bumi. Ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya mengumpulkan betapa banyaknya nikmat yang dianugerahkan kepada manusia beriman, di mana mereka berpaling serta menghindarkan diri dari kemaksiatan dan kekafiran, sekaligus mengajak manusia menuju keimanan dan ketakwaan. Khalifah adalah pengganti Allah ya, yang mengatur urusannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Di samping itu, khalifah juga dapat dipahami sebagai suatu regenerasi yang silih berganti, di mana mereka bertugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Dengan demikian, khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia. Jadi di Al-Khalifah ini di mana tujuannya manusia itu hanya untuk menjaga bumi. Seharusnya manusia itu menjadikan teman-teman. Lalu yang ketiganya ada al-amanah. Al-amanah ini diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, yang juga terdapat dalam 6 ayat. Kata tersebut dalam bentuk mufrad, tunggal atau terulang sebanyak 2 kali. Sedangkan dalam bentuk jamaknya terulang sebanyak 4 kali. Yang pertama itu dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dari mereka, khawatir dan mengkhianatinya.
dan dipikulah amat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dari ayat sebelumnya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta juga senantiasa mengungkapkan perkataan yang benar. Dengan mematuhi kedua hal tersebut, Allah akan mengarahkan kaum beriman pada amal soleh, mengampuni dosa serta menjauhkannya dari azab. Lalu untuk fungsi dan peranan manusia, yang pertama itu peran dilakukan seorang khalifah belajar, mengajarkan ilmu, memudahkan ilmu. Yang perannya itu yang pertama ada belajar, kedua mengajarkan ilmu, ketiga memudayakan ilmu, gitu kan ya. Di Al-Quran juga disebutkan fungsi dan peranan yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu yang pertama jadi abdi Allah. Nah, sederhana hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada nafsu dan syahwat. Yang dimaksud dengan abdi adalah makhluk yang melaksanakan apapun perintah Allah, meski terdapat resiko besar di dalam perintah Allah. Dijelaskan dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya dan yang seperti tadi itu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Lalu yang kedua ada menjadi saksi Allah. Sebelum lahir ke dunia, manusia bersaksi pada Allah, hanya dialah Tuhannya, yang menjadikan dilakukan agar mereka tidak pintar di hari akhir nanti. Sehingga manusia sesuai fitrahnya adalah beriman kepada Allah, tapi orang tuanya yang menjadikan manusia sebagai Nasrani dan beragama selain Islam. Hal ini tercantum juga pada surat Al-A'raf ayat 17. Dan ingatlah keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam orang yang lemah. Hadis. Nah, yang ketiga ini manusia sebagai khalifah, sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan. Wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan yang seperti yang saya jelaskan yang sebelumnya, gitu kan ya. Lalu untuk kesimpulannya, Mas Riko. Nah, untuk kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang mulia dan terhormat di sisinya, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat baik, diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan untuk yang mau bertanya silakan dipertanyakan. Dan insya Allah saya akan menjawab dengan rekan-rekan saya. Bagaimana teman-teman? Udahin aja kali ya Mas Riko, share screen-nya. Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya silakan. Bagaimana teman-teman? Bentar ya, lagi mikir bro. Lagi mikir apa searching tuh nanyanya? Lagi mikir serius. Oh siap.
Mas Agus menanggapi, mungkin ada yang mau menanggapi terkait presentasi saya, mungkin ada yang kurang gitu kan, ada yang salah juga bisa dibenarkan oleh teman-teman. Karena kita juga di sini masih sama-sama belajar lah ya. Belum ada yang benar, belum tentu ada yang salah juga. Gimana Mas Agus? Biasanya Mas Agus nih suka menanggapi. Saya mau nanya, Oh iya, Mas Abdul. apa dalil filsafat tentang hakikat manusia? Terima kasih. Dalil apa? Bagaimana? Apa dalil filsafat tentang hakikat manusia? Oh, dalil filsafat tentang hakikat manusia. Betul, betul sekali Mas. Dalil hakikat manusia mungkin nggak, Mas Riko sama Mas Betul. Abdul? Itu saya. Iya. Tadi kan udah banyak tuh yang saya jelaskan dalil-dalilnya di konsep Al-Nas juga, di konsep Al-Bashar, di konsep Bani Adam. Itu termasuk di dalam hakikat manusia sendiri gitu kan ya, yang tadi saya dan teman-teman saya jelaskan gitu kan ya. Mas Abdul. Gimana Mas Abdul? Apa jelas apa enggak tuh? Sudah jelas, syukron atas jawabannya. Iya, mohon maaf Mas Abdul kalau misalnya belum jelas gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Iya. Makasih ya. Iya, makasih juga. Afwan kalau salah. Halo, Mas Algi, boleh bertanya? Iya, jangan ke Mas Algi mulu dong, kan ada 2 orang lagi. Ya, Mbak Novita, Mbak Lia semuanya. Yang saya hormati. Di sini kan ada keterangan apa ya? Di dalam dalil kan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, dalam pertanyaan saya itu, bagaimana Allah mengawasi kita? Gitu. Gimana caranya Allah mengawasi kita gitu? Oh, iya. Iya. Sulit. Ya gitu. Ya kita aja pengen tahu. Jadi Pengen tahu ini pengen tahu aja. pertanyaan itu bagaimana gitu Allah mengawasi kita kan ya. Ya. Sedangkan kita itu ada banyak. Kita itu ada Apa banyak. mungkin dengan caranya dengan mengutus malaikat atau gimana gitu? Jangan berjalan kan? Gimana Mas Riko? Nggak jadi. Mas, nggak Jadi jadi, apa? Mas. Nggak jadi. Nggak berbobot. Itu jangan, nggak jadi. Nggak jadi, Bentar, Mas. bentar. Mas. Ini baterainya tinggal 9%. Bentar ya. Maaf. Sambil ngecas ya. Charger dong, tolong. Charger. Ya. Masih diskusi? Ada pertanyaan ini? Belum ada pertanyaan lagi, Pak. Ya udah, kalau nggak ada mah ya gimana? Apa nanya lagi nih? Contohnya, contoh filsafat tentang hakikat manusia apa? Apa aja? Amin. Bagaimana Mas Abdul? Ya, Mas. Apa sih? Surah apa itu? Mas, mau nanya tentang khilaf, Mas. Gimana tadi Mas Abdul pertanyaannya? Berikan contoh filsafat tentang hakikat manusia. Assalamualaikum, Mas Algi. Saya deh mau bertanya deh. Boleh nggak? Mau saya dulu atau Mas Faiz nih? Mas,
Terus monggo. Saya dulu ya. Saya dulu. Tuh kan berantem. Kalinya ada rebutan. Tadi diem-diem. Silakan doang. Hobi pade gantiin hobi payo. Pak mau tanya tentang khilafah, Pak. Ya Mas Algi mau nanya. Bingung juga nih saya, pertanyaan banyak banget ini. Mana suaranya kurang jelas juga semua lagi. Mbak Novita bisa minta tolong dicatat dulu nggak pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini? Iya boleh. Siapa aja? Iya, siapa-siapa dulu. Mas Abdul mau bertanya. Ya boleh. Berikan contoh filsafat tentang hakikat manusia. Berikan. Contoh filsafat tentang hakikat manusia. Iya. Terus siapa lagi? Kuliah. Saya. Aku. Weh. Gua udah aja. Aku mau nanya. Saya mau nanya ini ya. Bentar ya Pak. Aku mau tanya nih. Mau nanya dong. Pacangin ya udahlah. Satu-satu ya. Ngantri. Tuh banyak. Ngantri. Tuh Siapa ada nih? Pak Is. siapa? Pais. Jangan tanggung. Ini gue jangan bawa ini. Ayo silakan Pak Id. Saya mau nanya nih. Mengenai potensi manusia. Apa nggak dijawab ini? Mau. Mengenai potensi manusia. Jadi manusia itu kan memiliki potensi. Apa hasil dari manusia yang memiliki potensi dan apa hasil akhirnya dari manusia ketika manusia itu memiliki potensi. Kan manusia itu kan sudah dibekali potensi. Jadi apa hasil akhirnya gitu? Paham nggak? Jadi apa hasil dari potensi manusia gitu? Ya. Mumpuk nanya naon tadi teh. Jadi nggak ya? Boleh ditampung dulu ya ini pertanyaannya. Siapa lagi tadi? Izin Sony mau Dia mau bertanya. nanya. Iya. Boleh. Mau bertanya. Mbak, ini kan di sini ada pembahasan tentang khilafah ya. Nah, khilafah itu apa, Mbak? Mana ini berbicara tentang Arti khilafah. Ya, dan dijelaskan Tuhan. juga itu, Mbak. Khilafah itu. Gitu. Khilafah. Itu aja sih. Ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Aku mau nanya dong. Ya boleh. Aku mau nanya buat Kak Algi. Bagaimana Ini mau nanya yang tadi. Mau nanya yang tadi dibahas sama Kak Algi tentang konsep Basar itu ya. Ya, itu kan makhluk biologis gitu ya. Nah, terus tadi tuh di penjelasannya itu ada bacanya Hasan Langgulung. Hasan Langgulung itu apa? Orang atau istilah atau apa? Aku nggak ngerti. Udah itu doang. Buat Kalgi, soalnya Kalgi yang ngejelasin tadi. Mau nambah pertanyaan boleh nggak? Sony dulu Id. Ya. Sorry. Ya. Bismillah.
tadi disebutkan bahwa keturunan Adam bukan dari evolusi Darwin ya, bukan hasil dari evolusi Darwin. Nah, yang jadi pertanyaan, evolusi Darwin itu menurut dia jutaan tahun yang lalu, dari monyet ke manusia itu jutaan tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Adam itu lahir sekitar ribuan tahun yang lalu, 6 ribuan tahun yang lalu. Lalu bagaimana bukti bahwa teori Charles Darwin itu tidak ada dan bukti kuat bahwa manusia pertama itu Nabi Adam? Pertanyaannya begitu. Apa buktinya bahwa teori Charles Darwin itu tidak ada dan bukti kuat bahwa manusia pertama itu Nabi Adam, bukan seperti monyet atau yang lainnya? Mbak Novita udah berapa pertanyaan coba? Ada 5. Dicukupkan saja ya, 5 aja kali ya. 5 ya. Udah terlalu banyak. Saya Muhyiddin, boleh gak nih nambahin? Tapi sudah mau nambahin, Bu, jawab dulu lagi ya. Aduh. Kasihan nih. Mungkin saya jawab dulu ya terkait untuk Mbak Mary terkait pertanyaan siapa Hasan Alanggulung itu siapa sih gitu. Itu apa sih, kalimat atau bukan gitu ya. Nah, Hasan Alanggulung ini yaitu adalah seorang ilmuwan gitu ya, dan pakar pendidikan dan psikologi gitu. Nah, itu dia pokoknya seorang ilmuwan lah. Iya. Boleh coba di searching juga untuk Hasan Alanggulung itu siapa sih gitu kan. Gitu. Iya, kirain istilah atau siapa gitu kan nggak tahu. Makasih. Iya, lupa dijelasin juga siapa Hasan Alanggulung itu. Iya. Ada nyambungnya, Kak. Gimana? Ada nyambungnya sama pembahasan di konsep Al-Basar, makhluk biologis. Iya, dalam konsep Al-Basar kan tadi Hasan Alanggulung memberikan statement bahwa manusia itu makhluk biologis, terdiri dari unsur materi gitu kan, untuk fisik juga bentar abu-abunya. Baik, makasih. Jelas. Ya. Kemudian tadi Mas Tony yang bertanya apa bukti kuat bahwa teori dari Charles Darwin tidak ada, dan apa bukti kuat dari penjelasan konsep Bani Adam ini gitu ya, bahwa Nabi Adam ini manusia pertama gitu ya, Mas Tony? Iya. Bentar. Mungkin Mas Agus kali mau ini nanggapi pertanyaan dari Mas Tony. Sebenarnya kan teori dari Charles Darwin ini kan manusia itu berevolusi dari monyet menjadi manusia kan ya. Ya. Dan di dalam konsep Bani Adam ini dipatahkan lah bahwa teori dari Charles Darwin ini salah gitu ya, bahwa manusia itu adalah keturunan dari Nabi Adam sendiri. Nah, dalam bukti kuatnya untuk bukti kuat dari konsep Bani Adam ini saya juga masih belum dapat sih, saya cari. Mungkin dari teman-teman yang lain kali ada yang paham gitu terkait konsep Bani Adam ini. Terus pertanyaan dari Pak Is tadi apa, Mbak Novita? Apa hasil potensi dari manusia? Apa hasil gimana? Apa hasil potensi dari manusia? Apa hasil potensi dari manusia? Potensi, ya. Hasil akhir. Hasil akhir potensi manusia apa gimana? Nah, jadi kan manusia itu kan memiliki potensi. Nah, jadi itu hasil akhir dari manusia itu memiliki potensi itu apa? Gimana ya?
Enggak, kurang jelas pertanyaannya. Coba lebih objektif coba. Kan potensi itu kayak apa sih namanya, kayak memiliki apa sih, kayak tujuan-tujuan gitu loh. Potensi bukannya memiliki kemampuan lah potensi. Ilok ke orang-orang ngartos nih bro, aduh priben iki. Potensi yang dimiliki manusia gitu apa aja? Nah ya, manusia, hewan apa aja serang. Ya itu gimana? Iya, potensi yang dimiliki manusia itu hasil akhirnya apa? Kan manusia memiliki potensi, kemampuan. Hasil akhirnya apa gitu? Gimana? Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada mau jawab terkait pertanyaan Mas Faiz ini. Jangan jauh-jauh ah. Lagi di kampus ya Mas Agi ya? Iya, ini lagi bantuin acara teman. Lagi bantuin berdekor. Udah diem. Ini masih belum puas. Masih belum puas ya, Mas Tony juga ini, Mas Agus Tegar juga, kita juga ini. Mas Faiz belum dijawab, Mas Abdul juga belum dijawab. Saya bantu jawab, mudah-mudahan bisa terbantukan. Ya. Ini yang saya tunggu ini dari tadi ini. Mengenai pertanyaannya Mas Sony tadi ya, mengenai apa konsep Bani Adam, kemudian dengan teorinya Darwin. Ya kalau konsepnya Bani Adam kan tadi sudah dijelaskan bahwa di situ ada dalil-dalil yang dari Al-Quran, dari hadis, sedangkan teori Darwin itu kan hanya sekedar teori, karena tidak bisa dibuktikan, hanya sekedar apa pendapatnya si Darwin saja bahwa manusia itu berasal dari monyet, katanya kan gitu. Makanya teori itu terpatahkan sebenarnya karena itu hanya sekedar teori. Gitu. Kalau kita kan pegangan kita kan Al-Qur'an, ya sudah, berarti sudah lebih kuat, jauh lebih kuat ketimbang teori yang disampaikan oleh si Charles Darwin tadi. Kalau Mas Faiz tadi pertanyaannya mengenai apa potensi manusia, terus kemudian hasil akhirnya sudah disebutkan di makalah tentang tujuan-tujuannya manusia diciptakan, itu kan proses hasil akhirnya itu sebenarnya. Artinya kita itu dikasih bekal akal, dikasih bekal oleh Allah potensi-potensi itu ya untuk menjadi khalifah, untuk beribadah, terus kemudian tadi juga disebutkan untuk apa al-amanah itu ya, gitu, yang mana ketiga-tiganya nanti hasil akhirnya ya pernah disampaikan sama Pak Koko, keriduannya Allah kan gitu kan. Berarti hasil akhir itu tergantung dengan keriduan Allah gitu ya? Iya, karena kan orang beribadah belum tentu diridhoi sama Allah. Masya Allah Mas Agus, nah saya tunggu Mas Agus jawab. Makanya ini saya yakin pasti jawab Mas Agus tadi, saya yakin. Walau alam nanti minta dibenarkan sama Pak Koko, itu kan baru menurut saya aja. Ya saya dari tadi nunggu Mas Agus megang mic gini gitu Mas. Aku pokoknya penyelamat dari kelompok-kelompok orang dah. Saya cukup kayaknya ya. Assalamualaikum. Saya boleh bertanya? Waduh. Bro, udah ketinggalan bis, bro. Udah ketinggalan bis.
Udah ketinggalan. Aduh, dari tadi gak kebagian nih. Iya, sinyalnya Sampai teh. Udah nyatet aing. Nanti aja di Pak Koko nanyanya ya. Kalau untuk kelompok Japri kita aja. dulu. Siap Bang. Kasihan. Tadi Ya, saya tutup dulu ya untuk presentasi pada malam ini. Mohon maaf kan bila ada kesalahan dan juga bila ada kelebihan itu datang dari Allah SWT, dan bila ada kesalahan itu datang dari Eson, dan saya di sini hanya sebagai korban dari perantara manusia, dari perantara Eson dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat kelompok 3 dalam memaparkan makalahnya tentang hakikat manusia. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran Pak? Ya, Kedengeran Pak. nggak jelas. Gini, bicara hakikat manusia, ya di silabus ya memang bahwa cantumkan tentang konsep Anas, Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam dan seterusnya. Manusia itu kan ada manusia menurut pandangan manusia. Kalau tadi yang dipaparkan oleh kelompok 3 ya sesuai silabus itu manusia berdasarkan Tuhan. Karena Tuhan yang paling paham tentang manusia, karena Tuhanlah yang menciptakan manusia. Makanya konsepnya ya bisa dilihat tadi ada konsep Al-Insan, Al-Uns, ada Bashar, ada Bani Adam dan seterusnya. Nah, sejauh sebelum kita berbicara konsep manusia, hakikat manusia berdasarkan Tuhan, kita coba ke belakang dulu yang berhubungan dengan filsafat manusia menurut manusia. Sebenarnya aliran filsafat ini yang membahas tentang manusia itu para filosof Yunani yang diawali dari Socrates yang punya pemahaman aliran sangat kuat di rasionalismenya. Ya, aliran filsafat ada yang namanya rasionalisme, ya diantaranya ya Socrates. Bahkan Socrates dalam pemikirannya sampai ya dia dianggap meracuni anak-anak muda di sana, kemudian dihukum oleh pemerintahan untuk minum racun. Makanya ada sangat terkenal itu ada istilah ironi Socrates itu ya untuk mempertahankan pemikirannya dalam berpikir itu Socrates. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yakni Plato. Nah, Plato ini udah bukan Pluto, Plato. Plato ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki 3 unsur. Ya, manusia ini memiliki 3 unsur. Yang pertama unsur rasio, yang kedua unsur akal, dan yang ketiga unsur roh. Nah ini menurut Plato, ketika manusia didominasi oleh rasio, maka hasrat utamanya untuk menggali pengetahuan. Apa yang dia belum ketahui dia gali terus. Itu kalau misalkan roh atau ruh, yaitu hasrat utamanya reputasi, prestise, penghargaan, itu roh. Ya, makanya manusia tidak cukup dengan kebutuhan biologis saja, tidak cukup dengan kebutuhan materi saja, tapi butuh juga kebutuhan yang prestise atau rohani.
Ya, penghargaan, penghormatan itu butuh. Menurut Plato. Dan ada yang didominasi oleh nafsu. Nah, unsur nafsu. Nah, nafsu ini ya kalau unsur nafsu ya hasratnya ya untuk apa? Ya, hasratnya ya untuk kenikmatan, kelezatan, makanya ada pemahaman hedonisme. Pokoknya yang nama kalau sudah orang berpikirnya hedonisme, berdasarkan nafsu, tidak mikirin kanan kiri, yang penting gua enak, yang penting gua happy, gak peduli orang lain. Itu kalau didominasi nafsu. Nah, hakikat manusia ini tadi menurut Plato ada unsur ruh, ada unsur rasio, ada unsur nafsunya. Ya. Nah, selanjutnya ada murid-muridnya Plato, ada Descartes. Nah, ini Descartes yang punya pemikiran seperti ini. Dia sangat mendewakan akal sekali. Sangat mendewakan akal sekali, bahkan dia yang terkenal dengan Gegeto ergo sumnya. Manusia itu ada karena berpikir. Ketika manusia tidak berpikir, maka tidak ada. Itu sangat pentingnya mendewakan rasio atau mendewakan akalnya. Itu mungkin sekelumit ya manusia menurut manusia. Ya intinya kalau di agama kita tadi, agama apa manusia menurut Tuhan, tadi kan tidak terlepas dari hakikat manusia itu ya ada akal, ada ruhani, ada jasmani. Kan gitu. Ya. Ada akal, ruhani, dan jasmani. Kalau jasmani ya berarti kan fisik. Kebutuhan fisik yang termasuk ruh, kebutuhan ruhani atau ruh itu nempel di jasmani, di raga. Ya, manusia terdiri ya makanya ada bashar, kulit. Kan bashar artinya secara harfiah kulit. Secara harfiahnya kulit bashar itu. Kalau tadi diartikan bashar itu kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis. Nah, tapi kebutuhan ruhani juga jangan diabaikan. Nah, ketiga unsur ini harus balance, semuanya harus seimbang. Karena dalam unsur rohani, jasmani sama akal itu kalau diumpamakan ya seperti segitiga sama kaki yang saling bersinergi, yang saling terintegrasi, tidak bisa dipisahkan. Kadang pada perdebatan di mana posisi ruh. Ketika jasmani, ragawi ada kelihatan, nampak, tapi ruh itu ada enggak? Ada. Tapi ketika ditanya ruhnya di mana? Nah, ini yang akal kita terbatas. Bahkan dalam Al-Qur'an dijelaskan, yas'alunaka anir ruh. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan pengetahuan oleh Allah yang mengetahuinya. Ya. Ini nanti bisa kita cari hakikat manusia itu apakah yang paling inti kebutuhan manusia itu untuk mewujudkan supaya ada keseimbangan dengan konsep, kalau konsep Nabi kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan konsep Nabi. Nah, ini keseimbangan ini antara akal, kebutuhan jasmani, ruhani ini di mana? Para ahli filosof, para ulama menitik beratkan ruhani ini ada di qalb atau kulub, di hati. Karena ya yang disebut iman itu adanya di hati. Nah, supaya ini balance, bisa seimbang, bisa mengontrol akal, bisa mengontrol kebutuhan jasmani, ya nafsu dan sebagainya, itu harus kita kendalikan dengan hati tadi, dengan iman. Nah, intinya pendidikan yang harus kita prioritaskan itu sebenarnya kebutuhan hati, kebutuhan iman. Bisa dipahami sampai sini? Halo?
Halo. Nah, kebutuhan hati atau iman ini ya perlu dipupuk potensi iman, potensi hati ini, karena secara kalau lihat teori itu ya, teori kuantum, kekuatan hati ini emang luar biasa, lebih dahsyat daripada kekuatan akal. Cuma kita di pendidikan kita lebih didominasi supaya siswa, anak didik, peserta didik outputnya secara EQ, akal itu baik. Itu dibuktikan ya ketika orang tua siswa atau siswa sangat peduli dengan nilai angka-angka. Nah, itu pada terjebak. Bukan intinya manusia, apalagi cuma sekedar nilai di rapot. Cuma pengetahuan saja, sekarang udah nggak zamannya. Ini sesuai dengan penelitian Barat juga kan begitu. Pendidikan yang bagus, yang baik itu harus menyeimbangkan antara emotional question dengan spiritual question. Ya, spiritnya berarti kalau spiritual question itu datangnya dari iman. Ya. Datangnya dari iman. Ya, kalau spirit ya menurut ilmu psikologi, kekuatan hati itu bisa mencapai, kau pernah baca di satu buku, itu sampai 88%, akal itu cuma 12%. Hati merespon itu lebih cepat daripada akal. Benar nggak? Halo? Iya Pak, benar. Hati bisa merespon lebih cepat daripada akal. Contoh, kalau sering umpamakan gitu, yang sederhana aja, setiap yang kegiatan ya sehari-hari kita, kalau kita lagi kesel, set, atau kita malu kan perasaan ya. Kalau malu, misalkan ketika malu muka merah, ya, itu kan langsung direspon oleh anggota tubuh kita. Karena kalau dominasi rasa itu kena di hati kemarin. Kalau filsafat itu kan berdasarkan akal. Dominasi akal kalau filsafat, rasional. Tapi kalau misalkan domainnya sudah hati, itu larinya ke spiritual. Ya, makanya antara akal dan hati ini harus hati ini harus bisa mengontrol akal dan nafsu supaya tidak terlalu liar, kan seperti itu. Konsep dari filosof yang Descartes kan mengatakan manusia ada itu karena berpikir. Ketika manusia tidak berpikir, ketika akalnya tidak digunakan, maka keberadaannya diragukan, bahkan tidak ada. Itu kan menurut Descartes. Seperti itu. Nah, kalau dihubungkan dengan pendidikan Islam, ya seharusnya pendidikan kita itu ya membina, melatih potensi jasmaninya, akalnya, dan ruhaninya. Dan yang paling penting di antara tiga unsur ini ya ruhani. Ya, kebutuhan ruhaninya, spiritualnya, keimanannya. Karena yang bisa mengontrol nafsu atau jasmani dan akal hanya ada di kebutuhan rohani atau iman tadi. Ya, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan supaya ada diskusi, ada dialog, jangan monolog lah. Pak, saya mau bertanya Pak Muhyiddin Pak. Ya, boleh. Tadi yang belum nanya tadi yang ada waktunya ya. Iya Pak. Iya Pak. Muhyiddin Pak. Silakan Mas Muhyiddin. Bentar Pak, sinyalnya. Nah, saya mau bertanya Pak, apa tertinggi dari seorang manusia terhadap Tuhan?
Bisa diulangi, nggak jelas? Halo Pak. Bentar Pak. Apa pangkat tertinggi dari seorang manusia terhadap Tuhannya? Nyampe Pak? Halo, pangkat tertinggi manusia maksudnya? Ya. Pak, ya, ya. Kalau ya. kalau pangkat terakhir manusia almarhum. Maksudnya gitu kan ada yang misal nabi gitu, wali Pak. Ya. Ya sebenarnya kalau misalkan tadi manusia menurut Tuhan, kalau manusia menurut pandangan Allah kan yang paling mulia, yang tertinggi derajatnya, yang paling takwa. Tidak pandang apakah dia seorang mahasiswa, apakah dia seorang dosen, apa dia seorang kiai, apa dia cuma petani, apa dia seorang buruh atau karyawan. Kalau dia paling takwa, dia derajat tertinggi. Kan gitu kalau konsep manusia menurut pandangan Tuhan, pandangan Allah. Ya, bila apa bisa jadi kalau misalkan manusia itu menurut pandangan manusia itu tidak baik, tapi menurut pandangan Allah baik. Atau sebaliknya. Kan begitu. Kayaknya menurut pandangan agama, pandangan Tuhan dia itu rajin, tapi kalau orang itu kan menurut pandangan manusia bisa jelek. Ya. Menurut pandangan Allah bagus, menurut pandangan manusia jelek, atau menurut pandangan manusia baik, tapi menurut pandangan Allah tidak. Jadi kan intinya memang Allah kan tidak melihat, Tuhan itu, Allah itu tidak melihat apa? Tidak melihat bajumu, ragamu, kecantikanmu, gantengmu, rupamu, kan gitu. Allah kan melihatnya ya, hati dan perbuatan. Kalau misalkan melihat manusia menurut pandangan Tuhan atau menurut pandangan Allah. Halo? Bisa dipahami? Ya, Mas Muhyiddin? Pak, suaranya. Ya. Ya, Pak. Putus-putus. Yang menurut manusia pandang. Oh, ya. Itu kan udah dijelaskan inna akromakum indallah atqakum. Manusia yang paling takwa lah. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling takwa di sisi Allah kan gitu. Ya bisa jadi menurut manusia, menurut pandangan manusia, manusia itu tidak baik, tapi menurut pandangan Allah dia itu baik, yaitu mulia. Makanya jangan menganggap atau jangan melihat, jangan memandang manusia itu dari sudut pandang tertentu atau cuma satu sudut pandang saja. Harus dilihat dari berbagai sudut pandang, jangan mudah mengklaim. Jangan mudah menjas bahwa dia itu wah salah. Kafir, misalkan takfiri, itu kan bahaya. Itu nantinya kan dari pemahaman juga itu. Nah. Ada lagi yang mau bertanya atau gimana? Halo? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak mau bertanya, Pak. Silahkan. Kalau dari konsep filsafat itu sendiri lebih condong ke konsep yang mana, Pak? Konsep yang manusia menurut Tuhan atau manusia menurut manusia? Ya sebenarnya bukan masalah kalau konsep, ya sebenarnya kan manusia, menurut pandangan manusia itu kan kebenarannya ya atau ya itu kan teori dari para filosof yang tadi Pak Kos sampaikan, itu teori. Nah sebelum ke bahas yang lebih jauh, teori itu apa emang? Teori itu apa? Coba yuk. Gagasan atau pendapat itu. Teori itu apa coba ayo? Kita tadi kan ngomong ada teori Darwin tadi dibahas. Teori itu apa?
Gagasan atau pendapat. Gagasan, pendapat, ide. Ya. Jadi ya yang simpelnya, yang teori itu kan pernyataan yang sudah dibuktikan. Makanya kalau teori Darwin tidak bisa dibuktikan, atau ada teori lain yang sehingga membatalkan atau ya membatalkan teori sebelumnya. Kalau misalkan ada teori yang lebih baik lagi, teori sebelumnya bisa hilang, bisa terkalahkan, bisa terbantahkan. Nah, kalau tadi teori Plato misalkan, teori Plato itu kan menyatakan hakikat manusia itu kan terdiri dari ruh, rasio, ya, dan nafsu. Tadi yang ke nafsunya, ya, Hawa. Nah, itu kan dari teori Plato itu kan sesuai sebenarnya dengan konsep Tuhan, cuma beda istilah aja, kan begitu. Jadi bukan, maka kita harus ke filsafat, membahas manusia menurut manusia, manusia menurut Tuhan. Ya sama saja, semuanya kan saling melengkapi. Yang jelas ya, kalau kebenaran Al-Quran kita tidak bisa membantahnya, karena absolut, sudah mutlak. Ya cuma pemahamannya saja yang kurang. Kita harus mengakui, ya, pemahaman kita terbatas tentang maksud dari memahami Al-Quran itu sendiri. Karena memang akal terbatas. Indra itu kadang kan menipu. Kalau Socrates kan menyatakan intinya manusia itu rasa ingin tahunya harus lebih besar. Ya, rasa ingin tahunya ketika manusia berpikir, ya yang diteruskan oleh Descartes, maka dia ada. Ketika sudah tidak berpikir lagi, ya berarti eksistensi manusia itu tidak ada. Sesuai dengan kayak tadi, potensi manusia itu bisa melebihi derajatnya malaikat, karena malaikat keimanannya stagnan, statis, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Tapi manusia karena dibekali nafsu, manusia bisa melebihi derajat malaikat. Ya, makanya banyak contoh-contoh riwayat yang menyatakan manusia itu hebat, lebih mulia daripada malaikat itu sendiri, kalau misalkan manusia yang pilihan. Tapi potensi ketika akal itu dikalahkan atau iman dikalahkan oleh nafsunya, potensi manusia itu bisa melebihi atau bisa turun drastis, degradasi, bisa di bawah binatang, balhum adol kan, lebih sesat daripada binatang, ya, dengan sifat keserakahannya. Ya, tergantung bagaimana dia bisa memanage oleh hatinya, memanage keimanannya untuk mengendalikan nafsu dan akal tadi. Ya, kontrolnya, bosnya ada di hati, ada di keimanan kita. Ya hati ini siapa yang menggerakkan? Ya Tuhan itu sendiri. Karena kalau dikaji lebih dalam lagi, kan di hati itu kan ada fuad, kesananya ada sir, sini ada anak. Anak itu siapa ya? Sifat ilahiyah, sifat ketuhanan, sifat Allah ilahiyah. Karena tadi kan manusia itu kan sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi untuk mengelola bumi ini. Tadi kalau misalkan peranan manusia ada sebagai khalifah, jadi
Kalau khilafah tadi pembahasannya itu masalah pimpinan ya. Kalau khalifah ini wakil. Jadi khalifah sama khilafah beda. Kalau khalifah itu wakil. Sudah malam teh, astagfirullahaladzim. Bentar. Ya. Ini maaf ada gangguan. Ini Bapak belum selesai. Oh, Bapak pindah. Aduh. Ini laptop. Berapin, Pak? Aduh, harus pindah tempat dulu ini. Kalah sama anak udah. Halo. Bisa lanjut ini, mulai lanjut. Lanjut, Pak. Sampai mana tadi? Lanjut, Pak. Sampai jam 10 juga boleh, Pak. Tadi sampai mana tadi lupa lagi tuh gara-gara tadi Sampai Pak begitulah. Wan. Ya, khalifah sama khilafah beda. Tadi ada yang nanya apa itu khilafah kan? Kalau khilafah ya sistem kenegaraan lah. Manusia itu pada malaikat ini jailung fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu Adam. Nah, proses penciptaan Nabi Adam, nah Adam ketika diciptakan oleh manusia ini kadang kita suka hanya berlaku kepada Nabi Adam saja, padahal itu sistem sebenarnya. Contoh misalkan, dalam proses penciptaan manusia atau Nabi Adam, ketika dengan kalau bicara tentang manusia tentang pandangan Allah kan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kun fayakunnya, kun jadilah jadi. Ketika itu hanya iblis yang nggak mau sujud sujud penghormatan kepada Nabi Adam, hanya iblis. Kenapa? Karena dia merasa paling benar kan? Karena dia merasa paling lebih mulia daripada Adam, karena Adam diciptakan dari tanah yang busuk, saya diciptakan dari api. Dia merasa paling benar, paling hebat, paling ya makanya iblis diusir oleh Allah dari surga, bahkan dilaknat karena kesombongannya. Nah, ketika misalkan manusia memiliki sifat tadi yang seperti iblis, ya apa bedanya dengan iblis? Kan gitu. Ya. Apa bedanya? Ketika manusia memiliki sifat merasa paling benar, merasa paling hebat, sombong, ya berarti nggak jauh beda dengan iblis. Lagi? Ustaz, yang saya tangkap sifatnya paten ya, Pak. Adapun konsep manusia menurut manusia itu sifatnya itu relatif. Artinya kalau seandainya nanti di sana misalkan ada seorang yang mengatakan definisi tentang manusia apa begitu yang lainnya, berarti juga bisa kita kita terima. Karena kan sifatnya relatif gitu ya, Pak. Misalkan ya, kalau misalkan ada orang bilang manusia itu adalah manusia itu adalah perpaduan antara malaikat dengan setan misalkan gitu, karena manusia memiliki sifat kedua-duanya misalkan gitu, Pak. Ya, maksudnya gini kan tadi kita kan bisa melihat, memandang sesuatu. Kalau dari konsep Al-Quran, kalau bicara konsep Al-Quran kan itu kan konsep Tuhan.
Ya emang yang paling memahami manusia itu ya Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin memahami itu semuanya ada di kitab suci. Kalau dalam Islam Al-Qur'an. Kan seperti itu. Kalau tadi konsep hakikat manusia menurut manusia itu kan awalnya dari berpikir. Jadi eksistensi hakikat manusia itu kan dari berpikir juga, dari akal tadi, rasio yang tadi dari yang di pemikiran Socrates, Plato, Descartes, ya itu kan semuanya menuhankan akal atau rasio. Yang Plato ternyata Plato harusnya akal bisa belum mengontrol ruh dan nafsu tadi harusnya kalau menurut pendapat Plato. Nah, dalam konsep Al-Qur'an hakikat manusia kan tadi ada 3 unsur, ada jasmani, ada rohani, ya, ada akal. Contoh, kebutuhan jasmani apa? Kalau tanya, kebutuhan jasmani itu apa? Makan, minum. Makan, minum, jasmani. Nikah. Tadi kalau bashar, berarti kan bashar biologis kan jasmani juga kan? Ya. Terus, kebutuhan rohani apa? Zikir. Ya. Kebutuhan rohani apa? Zikir, Pak. Ya. Ya ilmu lah. Pak. Ilmu ya tadi ya zikir ya ilmu. Ya. Kebutuhan rohani ya zikir, yang penting bisa menghaluskan, menguatkan iman tadi, karena hakikatnya ya rohani ini kan adanya iman. Iman itu adanya di hati. Intinya kalau pengen baik dalam mendidik manusia atau di dunia pendidikan, ya domain hatinya yang harus dikelola atau ditingkatkan biar mampu mengelola, menyeimbangkan, mensinkronkan, mengharmonisasikan antara akal dan nafsu tadi, antara kebutuhan rohani dan jasmani. Ya. Harus bisa menyeimbangkan. Itu. Ya kan makanya konsep Nabi kita itu doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma 2 aja sebenarnya. Ya, intinya kan gitu. Ya cuma bahagia di dunia dan bahagia dari itu kan tidak segampang menyebutkan, tidak segampang membalikan telapak tangan. Ya, ini benar-benar ya harus sinkron, harus seimbang antara akal dan hati. Gitu. Halo. Buyang ya? Pusing? Pusing nggak? Halo. Enggak, Pak. Lumayan, Pak. Aman. Ya. Enggak, itu gini. Justru kalau kita belajar itu pusing nggak paham, ya pusing minimal lah. Ya berarti ya berpikir. Cirinya berpikir kan pusing. Puyeng. Ya. Kalau misalkan nih, orang suka gini ya, ketika berpikir, aduh, ya sampai mengerutkan dahi kan, wah itu berpikirnya keras berarti. Udah berpikirnya keras lagi, apa ya harus yang saya lakukan, kan seperti itu kan berpikir. Makanya pengaruh capek dalam berpikir itu lebih melelahkan daripada capek fisik kan? Halo. Iya, Pak, ya. Iya kan? Itu fakta. Orang yang secara pemikirannya lelah atau capek, diporsir pikirannya, itu efeknya bisa ke fisik.
apalagi pakai sampai bawa ke hati ketika ada masalah. Itu kan bisa ke fisik, badan, wah, urus dan sebagainya tidak terurus. Nah, makanya orang-orang jurusan apa? Kalau dulu bawa kuliah ya S1 orang-orang jurusan apa? Akidah filsafat ya, dia tidak mikirin penampilan, masalah fisik lah. Orangnya selengean begitu, tapi secara pemikirannya luar biasa. Pemikiran terhadap Tuhan, terhadap manusia, terhadap realita, wah, itu luar biasa. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Halo? Ada lagi? Ini Persib udahan belum, Is? Persib udahan belum, Pak, Persib? saya lagi nonton ceramah, Pak. Iya, Pak. Ceramah. Supaya mendapatkan hidayah gitu, Pak. Nggak ada pertanyaan lagi? Apa ada? Udah jam udah berjam cepat tidur kayaknya, Pak. Ada yang jabris. tidur. Coba orang cek. Wah, ini ya harusnya videonya sebelum kita tutup, videonya diaktifkan biar kelihatan. Jangan videonya jangan disilang lah. Nggak diaktifkan, di-on-kan. Pada pokoknya ketahuan bangun enggaknya. Udah pada tidur. Kalau sudah mau tidur ini. Tuh ada Adi Ginajar. Ya, intinya pokoknya hakikat manusia itu tidak terlepas dari unsur akal, hati, iman, dan jasmani. Ya, ruhani dan jasmani. Akal, jasmani, ruhani. Nah, ruhani ini adalah iman. Nah, intinya seperti itu. Gak ada pertanyaan lagi? Apa ada? Kalau nggak ada kita akhiri aja ya. Karena ini udah kasihan, udah malam. Halo. Cukup, Pak. Cukup ya. Kayaknya udah lelah ini. Iya, jasmani butuh istirahat. Jam terakhir malam minggu kita udah kemana? Ya udah, kalau misalkan udah pertanyaan kita akhiri saja perkuliahan malam hari ini ya. Mudah-mudahan ya kita jangan puas dari satu penjelasan, apalagi penjelasan dari Pak Koko ya. Kalian harus terus menggali, dan kita di sini bukan untuk mencari kepuasan sebenarnya, karena sekali lagi pemateri, dosen itu bukan alat pemuas ya. Kita bukan mencari kebenaran, kita sharing pengetahuan, sharing ilmu dan sebagainya supaya menambah khazanah keilmuan kita. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.